Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran informatika. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang fungsi if. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, akan kita bahas mengenai pengertian, cara penggunaan atau aturan-aturan yang ada dalam fungsi if itu sendiri. Pertama, dalam fungsi if, apa itu fungsi if? Fungsi if sendiri adalah fungsi Excel dalam kategori atau kelompok logikal yang sering digunakan untuk melakukan uji logika tertentu pada rumus Microsoft Excel. Nah, jadi fungsi if ini adalah salah satu rumus dalam Microsoft Excel yang berfungsi dalam penggunaan rumus-rumus logika ya, atau dikelompokkan dalam kelompok logika. Kemudian penggunaan fungsi if itu sendiri, yang pertama syarat yang harus dipenuhi adalah logical test. Logical test itu adalah data atau suatu pernyataan yang akan diuji. Nah, jadi sebelum kita masukkan rumus if, nah diawali dengan sama dengan, kemudian yang pertama yang diisi adalah logical test. Yang kedua adalah value if true. Nah, bernilai benar jika data atau pernyataan yang diuji valid. Jadi, apabila logical test-nya itu benar, maka hasil dari value if true akan muncul. Nah, selain daripada itu, maka akan salah. Nah, yang ketiga adalah value if false. Bernilai salah jika logical test atau data pernyataan yang diuji tidak valid. Nah, ini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menggunakan fungsi if. Selanjutnya, nah dalam fungsi if itu sendiri ada yang namanya operator fungsi if. Nah, dalam logical test biasanya menggunakan operator. Fungsi logika if ini biasanya diikuti oleh operator logika lain. Nah, seperti diawali dengan sama dengan, atau dalam logical test juga bisa menggunakan sama dengan. Misalkan sel A1 sama dengan B1. Nah, adapun juga operator fungsi lainnya seperti lebih besar dari, operator logikanya adalah seperti tutup kurung tapi berbentuk sudut ya. Ada juga lebih kecil dari, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, atau tidak sama dengan. Nah, ini biasanya operator-operator yang digunakan dalam fungsi if biasanya digunakan dalam logical test. Nah, kemudian dalam fungsi if itu sendiri, nah tadi kan sudah dibahas ada 3 syarat menggunakan fungsi if. Nah, syarat menggunakan fungsi if itu dibatasi oleh pemisah. Pemisah itu biasanya menggunakan operator koma atau juga titik koma. Nah, dalam tanda pemisah rumus itu sendiri, di sini ada pembahasan ya. Tanda pemisah argumen atau variabel. Nah, untuk Microsoft Excel yang versi 2007 ke bawah itu biasanya menggunakan pemisah titik koma. Adapun Microsoft 2010 ke atas biasanya menggunakan koma. Nah, seperti apa? Nah,
nanti akan kita bahas ya. Nah, gimana untuk menyeting koma itu agar misalkan Microsoft yang digunakan 2007 operatornya adalah titik koma, ingin mengganti menjadi koma. Nah, itu ada settingannya. Caranya dengan menggunakan Start, menu, Control Panel, Region and Language-nya itu dirubah ya. Biasanya untuk regional Indonesia, maka tanda pemisahnya adalah titik koma. Untuk selain Indonesia, maka tanda pemisahnya adalah koma. Jadi itu harus disetting dulu settingan Windows-nya ya. Kemudian, nah dalam rumus if itu sendiri bisa dikembangkan lebih jauh lagi ya. Yang pertama ada yang namanya if tunggal, yang kedua if berganda, dan yang ketiga if bertingkat. Nah, di sini ada contoh penggunaan titik koma dan koma ya. Kalau if tunggal dan if berganda itu menggunakan titik koma yang versi 2007 ke bawah. Nah, kalau if bertingkat itu menggunakan tanda pemisah koma yang versi 2010 ke atas. Nah, untuk if tunggal itu sendiri di dalamnya hanya ada satu rumus if. Nah, contohnya bisa dilihat ya, sama dengan if, kurung buka, logical test. Nah, itu logical testnya E2 lebih besar dari 140 titik koma. Nah, jika lebih besar dari 140 maka lulus. Nah, koma, nah lulus itu adalah value if true-nya. Nah, kemudian koma yang ketiga adalah value if false. Jadi, selain daripada kurang dari 140 maka hasilnya akan gagal. Kemudian, contoh yang kedua adalah if berganda. Jadi, dalam rumus if itu sendiri ada dua if di dalamnya. Contohnya bisa dilihat ya. Dalam gambar ada if kurung buka logical test C5 lebih dari 60, maka if lagi. Nah, logical test lagi D5 lebih dari 60 maka lulus, selain daripada itu gagal. Kemudian if yang bertingkat, nah ini menggabungkan fungsi if dengan fungsi lainnya seperti lookup, VLOOKUP, dan HLOOKUP. Contohnya bisa dilihat di bawah. Nah, ini sama dengan if kurung buka C2 sama dengan aktif. Nah, itu adalah logical testnya. Koma, nah VLOOKUP, maka jika C2 aktif dilanjutkan dengan rumus VLOOKUP. Rumus VLOOKUP E2, kemudian data tabelnya dicari, kemudian pilih isi dalam data tabel, selain daripada itu maka hasilnya 0. Nah, ini adalah contoh-contoh penggunaan rumus if ya. Nah, sekarang kita coba praktekkan dalam Microsoft Excel ya, penggunaan rumus if. Caranya, pertama kita masukkan sama dengan. Nah, ini datanya data ya masih yang kemarin ya, biar gampang. Nah, data yang akan kita olah di sini adalah kita ambil contohnya rata-rata yang akan kita ambil ya. Rata-rata itu ada dalam kolom N ya. Nah, kita akan mencari kelulusan di sini mengambil data rata-rata dari kolom N. Nah, cara menggunakan rumus if pertama diawali dengan sama dengan, kemudian if. Nah, kurung buka. Nah, di sini ada cara penggunaan rumus if.
Nah, di sini if kurung buka logical test. Nah, pertama kita masukkan dulu logical testnya. Logical testnya di sini kita akan mencari kelulusan dengan mengambil data rata-rata. Contoh ya. Misalkan data rata-rata. Ini. Data rata-rata ini ada dalam kolom N ya. N5 di sini ya. N5 ya. Nah, gimana logical testnya? Misalkan rata-rata lebih dari 80. Nah, ini namanya logical test ya. Jadi, jika sel N5 isinya lebih dari 80, nah, itu namanya logical test. Dilanjutkan kemudian menggunakan tanda pemisah koma. Nah, di sini tanda pemisahnya menggunakan koma karena ini versi Windows-nya Microsoft 2016 ya. Jadi bisa kalian cek penggunaan pemisah rumusnya di sini menggunakan koma. Jadi apabila kalian menggunakan fungsi if, nah dilihat dulu tanda pemisahnya di sini apakah menggunakan koma atau titik koma ya. Jadi hati-hati dalam penggunaan rumus. Nah, setelah kita masukkan logical test, nah kita masukkan value if true-nya. Nah, jadi jika logical test sudah dimasukkan, yang kedua adalah value if true. Maka hasilnya jika nilai N5 lebih dari 80, maka hasilnya lulus. Nah, untuk value if true sendiri atau value if false itu sendiri, jika kita ingin menggunakan teks, maka harus diawali dengan apostrof 2 ya, atau apostrof tanda kutip 2 jika kita ingin menggunakan teks. Jika kita ingin menggunakan nomor, nah itu tidak usah menggunakan tanda kutip ya. Jadi tanda kutip itu khusus untuk teks. Nah, setelah kita masukkan value if true, syarat yang ketiga adalah kita masukkan value if false. Jadi selain daripada nilai 80 atau di bawah nilai 80, maka hasilnya adalah gagal. Dan tanda kutip, kemudian jangan lupa tutup kurung. Kemudian enter. Nah, di sini hasilnya gagal ya. Kenapa gagal? Karena logikanya di sini nilai dalam sel N5 di sini adalah 78. Sedangkan logika tesnya di sini jika nilai lebih dari 80 maka lulus. Jika di bawah 80 maka gagal. Maka hasilnya di sini kelulusan gagal. Tinggal kita tarik saja ke bawah hasilnya. Nah, di sini ada yang lulus, ada yang gagal ya. Nah, di sini 80,4 lulus, 79,5 gagal ya. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, untuk pertemuan kali ini dicukupkan saja ya. Mudah-mudahan kalian bisa mempraktekannya di rumah dan bermanfaat bagi kita semua. Dicukupkan saja untuk pertemuan hari ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.